Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, seiman, setakwa, sebangsa dan setanah air. Saudaraku semuanya, lama kita tidak membuat konten dan juga tidak live ini ya, karena kesibukan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini karena Syawal ya, tanggal 2 ini. Sebelum saya menyampaikan tentang Satrio Piningit, maka terlebih dahulu karena masih hari Lebaran ini ya, Lebaran yang kedua, Hari Raya Idul Fitri yang kedua harinya. Maka dari saya pribadi dan juga keluarga, barangkali ada kesalahan kepada kalian semuanya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada para subscriber Guru Ridwan dimanapun berada, dan juga kepada para pecinta channel Guru Ridwan yang selalu hadir, yang juga ikut mengembangkan channel Guru Ridwan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan juga keluarga besar Guru Ridwan. Dan saya doakan bagi saudaraku yang sudah ikut andil dalam mengembangkan channel Guru Ridwan ini. Saya doakan kalian senantiasa diberi kesehatan dan juga insya Allah rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku, Satrio Piningit ya, kalian mungkin masih juga sampai saat ini mendengar ya, saudara-saudara kita, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, para penggemar Sang Kinasih Satrio Piningit, dan juga para penanti kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, sosok pejuang yang luar biasa, sosok pejuang yang akan membawa zaman kala bendu menuju zaman kala suba. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya nanti akan bertemu dengan beliau Sang Kinasih Satrio Piningit, namun tetap harus sabar dan tetap harus berusaha membersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati, termasuk iri, dengki, dan lain sebagainya. Ataupun rakus ya, rakus itu salah satu penyakit hati ya, rakus, dan juga sombong juga penyakit hati, saudaraku. Jadi itu harus dibersihkan dulu sambil menunggu, sambil menanti kedatangan atau kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit. Saudaraku, Satrio Piningit membenci ataupun tidak suka dengan 3 sifat yang ada di dalam manusia. Ya, 3 sifat atau karakter yang ada di dalam diri manusia itu Sang Kinasih Satrio Piningit tidak suka. Apa saja itu, saudaraku? Sifat yang tidak disukai oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan nanti orang-orang yang masih seperti itu akan dibersihkan oleh beliau Sang Kinasih Satrio Piningit. Yang pertama adalah Gunggung, yang kedua Nacat, yang ketiga Mauni. Nah, Gunggung, Nacat, Mauni, ini 3 sifat ini tidak disukai oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak memiliki sifat yang seperti itu, dan juga memang sangat tidak suka ketika ada orang yang memiliki 3 sifat itu, yaitu Gunggung, Nacat, lan Mauni. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, pertama Gunggung. Apa sih itu Gunggung? Gunggung itu mencari pengalembono dari orang yang mana di situ sifatnya menjatuhkan orang lain atau mengorbankan orang lain. Bahasa kerennya adalah cari muka. Cari muka. Jadi
baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam perjuangan, sang kinasih Satropinit ini tidak menyukai dengan yang namanya gunggung atau cari muka. Karena itu walaupun menguntungkan dirinya sendiri tapi mengorbankan orang lain, dan yang namanya kesatria itu pantang untuk melaksanakan yang namanya mengorbankan orang lain, pantang seperti itu. Nah, makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa sang kinasih Satropinit itu ngelurup tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi berjuang sendirian tanpa perlu bantuan orang lain, walaupun nanti banyak yang membantu. Namun sang kinasih itu tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta untuk dibantu, itu tidak. Tapi seharusnya orang-orang yang diperjuangkan itu harus sadar, orang-orang yang diperjalankan oleh Allah harus sadar bahwa semua orang itu yang dipanggil jiwanya oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka haruslah membantu sang kinasih Satropiningit di dalam perjuangannya melalui kemampuannya masing-masing. Yang mampunya dengan ilmunya, maka berjuang dengan ilmunya. Yang mampu dengan hartanya, maka berjuang dengan hartanya. Ada fakir, ada miskin, maka orang yang memiliki harta banyak, orang-orang yang tadi saya sebut fakir, miskin, janda tua, anak yatim, orang-orang jompo yang sudah tidak mampu, maka dibantu seperti itu. Bagi yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan, maka berjuang melalui pengetahuannya, seperti itu saudaraku. Ya, jadi sang kinasih Satropiningit tidak meminta-minta untuk dibantu. Ya. Karena apa? Yaitu ngeluruk tanpa bolo. Jadi berjuang dengan sendirian, tanpa bolo, tanpa bantuan, tanpa bahasa lainnya. Tidak harus ditemani orang lain, seperti itu. Sendirian berani, seperti itu. Sendirian tetap maju, pantang menyerah, pantang mundur. Ya, kalau di dalam bahasa Alfiah, la'ak mudal jubna nganil haijai walau tawalat cumarot a'dai. Ya, seperti itu. Jadi pusakanya di situ. Saya tidak akan duduk karena takut kepada musuh, walaupun musuh berbondong-bondong mau menyerangnya, seperti itu. Ya, jadi tidak takut, ya, tidak takut karena satria tidak licik. Ya, kalau sudah niat berjuang, ya berjuang maju, tidak licik, tidak belok kanan ketika sudah merasa ada sesuatu, itu tidak. Apalagi sampai mengorbankan orang lain, artinya pengikutnya disuruh maju, kemudian satrianya pergi, itu namanya sengkuni, bukan satria, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa sang kinasih Satropinit itu tidak suka dengan yang namanya sifat gunggung atau cari muka. Jadi berjuang kepenginnya supaya di alam-alam, dipuji-puji, dipuja-puja. Nah, tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi bawahnya berjuang ya lillah, berjuang karena Allah, seperti itu. Ya, jadi bersih perjuangannya sang kinasih Satropinit itu, bersih, tidak dicampur dengan keduniawian, tidak dicampuri dengan embel-embel agar nantinya ketika berjuang dikasih ini itu tidak. Jadi karena Allah memang sudah menjadi tugasnya untuk memperjuangkan manusia yang ada di bumi ini, atau warga masyarakat terutama Nusantara yang harus diperjuangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, najat. Jadi sang kinasih Satropiningit tidak suka dengan najat dan tidak suka dengan orang yang memiliki karakter atau sifat yang suka najat. Ya. Najat itu adalah menyakiti, melukai orang lain. Jadi sang kinasih Satropinit tidak suka melukai orang lain. Ya. Menang tanpa ngasorake, sang kinasih itu menang tanpa ngasorake. Jadi mengupayakan ataupun berusaha bagaimana sang kinasih itu bisa memenangkan atau mensukseskan perjuangannya tanpa harus merendahkan orang lain, tanpa harus mencaci maki orang lain, tanpa harus
ketika ada orang yang sudah tidak berdaya kemudian tetap disiksa, dizolimi, tidak suka dengan hal itu sang kinasih satur piningit ya. Dan juga tidak suka dengan orang yang memiliki sifat nacat. Jadi nanti orang-orang yang suka nacat nanti akan dibersihkan oleh sang kinasih satur piningit. Kemudian yang ketiga, mauni ya. Mauni itu di dalam pemahamannya adalah orang yang suka sekali menjelek-jelekan orang lain, baik itu hal buruk atau hal baik. Contohnya gini, ada orang yang memberi sedekah kepada orang lain. Kemudian orang yang punya sifat mauni ini langsung mengolok-olok dengan perkataan misalnya, orang itu bergaya sedekah, bergaya sedekah, padahal sebetulnya hanya pura-pura, sebetulnya tidak ikhlas, hanya pura-pura sedekah biar puja-puja, dipuji-puji oleh orang lain, agar dialem oleh orang lain. Itu namanya mauni. Apalagi kalau berbuat salah, saudaraku, berbuat salah, orang itu langsung ya, bukan menyadarkan tapi langsung nyerocos ya. Contohnya misalnya orang seperti itu orang bodoh, orang yang jelek, orang yang kotor, orang yang najis dan lain sebagainya, bahkan menggunakan asma lakob ya, nama lakob tapi lakob yang jelek. Misalnya ketek, monyet, kambing, kerbau dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mauni, saudaraku. Jadi mauni itu hal baik atau hal buruk tetap dicaci maki, tetap diolok-olok. Jadi orang yang punya sifat mauni itu akan selalu suka dengan yang namanya mencacat dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Ya, jadi ada orang yang berbuat baik ya dijelek-jelekin, ada orang yang berbuat jelek apalagi ya itu berbuat baik ya dijelek-jelekin, apalagi berbuat jelek tentu saja sangat dijelek-jelekin. Itulah orang yang memiliki sifat mauni. Nah, maka sang kinasih satur piningit bersih dari sifat itu, tidak suka dengan sifat mauni dan tidak suka dengan orang yang memiliki sifat mauni. Nantinya orang-orang yang punya sifat mauni akan dibersihkan, dicuci agar orang itu terhindar dari sifat mauni seperti itu ya, saudaraku. Karena sifat mauni itu, dan juga ketiga sifat ini yaitu gunggung, nacat, mauni ini akan menghancurkan kesuksesan dirinya sendiri dan juga akan menjatuhkan dirinya sendiri. Sehingga orang itu nanti akan hancur dengan tiga sifat itu, yaitu gunggung, nacat, lan mauni seperti itu, saudaraku. Nah, demikian untuk penjelasan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mungkin ini bisa diambil hikmahnya atau juga bisa diabaikan saja. Saya hanya niat berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, barangkali bermanfaat. Apabila tidak ada manfaatnya silahkan di skip saja, tapi apabila ada manfaatnya silahkan dimanfaatkan dan mungkin bisa diaplikasikan seperti itu. Baik, saudaraku, saya akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.